Saya bilang, tidak ada gunanya Anda IQ-nya tinggi, tapi pemalas, tidak memiliki disiplin. Yang penting adalah Anda sehat, mau berkorban untuk masa depan yang lebih cerah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat sore. Kembali lagi bersama saya. Kali ini kita akan bahas tentang peradaban ya guys. Mengerti tentang apa itu peradaban sesungguhnya ya. Karena di konten saya ini banyak sekali komentar-komentar yang teriak-teriak tentang peradaban tertua ya. Mereka mengklaim bahwa Kedah Tua itu adalah peradaban tertua di Nusantara, bahkan sejarah kita itu dibalik. Jadi menurut mereka peradaban itu dimulai dari Semenanjung. Oke. Mereka bilang kalau Kedah Tua itu merupakan peradaban tertua di Nusantara, bahkan lebih tua dari Borobudur dan kerajaan-kerajaan di Indonesia. Tapi sebelum kita mengklaim sesuatu sebagai peradaban tertua, kita harus paham dulu ya, apa itu peradaban sesungguhnya. Mari kita bahas tuntas dengan fakta. Apa sih sebenarnya peradaban itu? Peradaban itu bukan sekedar ada orang tinggal di sana guys, bukan juga sekedar ada kapal berhenti berdagang ya. Sejarawan dan arkeolog dunia sepakat baru bisa disebut peradaban sesungguhnya kalau memenuhi syarat ini. Pertama, ada pemerintahan yang teratur dan kuat yang mengatur wilayahnya sendiri. Kedua, bisa meninggalkan bukti bangunan, seni, dan teknologi yang canggih dan terencana. Tiga, punya sistem tulisan, ilmu pengetahuan, dan hukum yang diwariskan. Keempat, memiliki sejarah panjang dan pengaruh yang nyata bagi kawasan sekitarnya. Contoh nih ya, untuk Tiongkok, tembok besar Tiongkok itu bukan cuma tumpukan batu ya teman-teman, itu bukti nyata peradaban sesungguhnya. Ada kekuatan yang menyatukan orang, ada ilmu yang hebat, dan ada warisan yang bertahan ribuan tahun. Itulah yang disebut peradaban. Kemudian Kedah Tua, apa fakta sebenarnya yang yang selalu dibilang peradaban tua, padahal itu ngibul. Kedah Tua itu adalah kawasan pelabuhan dan pemukiman kuno di Lembah Bujang. Bukti pasti aktivitasnya tercatat sekitar abad ke-5 Masehi. Tapi mari kita lihat kenyataannya. Sejak abad ke-7 Masehi, Kedah Tua itu sudah menjadi wilayah bawahan di bawah kekuasaan Kerajaan Sriwijaya dari Sumatera, bukan kerajaan mandiri yang berdiri sendiri, ya. Bangunan terbesar yang tersisa di sana itu hanya reruntuhan candi kecil sebesar 10-15 meter, tingginya kurang dari 5 meter. Sebagian besar tinggal pondasi tanah dan pecahan batu. Tidak ada bukti sistem tulisan sendiri dan tidak ada bangunan besar yang utuh, dan tidak pernah menjadi pusat kekuatan utama di kawasan itu. Oke? Jadi Kedah Tua itu pusat pelabuhan kuno yang penting ya, tapi bukan peradaban tertua atau peradaban sesungguhnya seperti yang diklaim. Oke? Sedangkan peradaban tua dan sesungguhnya di Nusantara, apa itu? Kalau kita bicara peradaban tua yang memenuhi syarat sesungguhnya, lihatlah fakta ini. Seperti Kerajaan Tarumanegara di Jawa Barat ya. Itu sudah berdiri dengan pemerintahan sendiri sejak abad ke-4 Masehi. Ya. Lebih tua sekitar 100 tahun dari catatan awal Kedah Tua. Kemudian Borobudur selesai dibangun tahun 842 Masehi. Luas dari bangunan tersebut itu 123 kali 123 meter. Tinggi 42 meter, kemudian 2 juta blok batu, candi Buddha terbesar di dunia. Itu bukti nyata peradaban tua yang sangat hebat. Itu loh yang dianggap peradaban ya.
Kemudian Sriwijaya yang sudah menjadi pusat perdagangan dan budaya sejak abad ke-7. Pengaruhnya itu sampai ke seluruh Nusantara dan luar negeri. UNESCO sendiri tidak pernah mengakui Kedah Tua sebagai peradaban tertua di Nusantara. Jelasnya itu hanyalah narasi buatan sendiri. Ya buat menghibur diri lah guys ya. Jadi intinya guys, jangan sembarangan menyebutkan sesuatu sebagai peradaban tertua kalau belum paham apa itu peradaban sesungguhnya. Sejarah bukan soal siapa yang paling keras berteriak, tapi soal siapa yang punya bukti nyata dan fakta yang jelas. Oke? Mari kita hargai semua peninggalan masa lalu, tapi jangan memutarbalikkan fakta supaya terlihat lebih hebat. Kita kecolongan si Padan dan Digitan itu sebenarnya kalau diruntut dari sejarahnya itu sebenarnya kita bisa menang, tapi karena waktu itu kelalaian kita di mana kita membiarkan Malaysia membangun mercusuar di situ dan melakukan aktivitas di situ, akhirnya kalah di pengadilan. Paham ya maksud saya guys? Kalau kalian setuju kita harus berpegang pada kebenaran sejarah, silahkan like, subscribe, dan bagikan video ini sebanyak-banyaknya ke teman kalian. Oke guys, ikuti video selanjutnya di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Tanah air, ku tidak lupakan, kan terkenang selama hidupku. Proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Jemariku